warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat diberi kesehatan, nikmat diberi kesempatan. Dan ketika seorang hamba diberikan kesempatan kemudian untuk beribadah, untuk beramal saleh, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk mudah menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di majlis Al-Qur'an, majlis yang mulia, majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab majlis kita membahas Al-Qur'an, spesial orang-orang yang mencintai Al-Qur'an. Majlis yang dimana ketika jamaahnya membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, 7 pintu langit terbuka. Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat. Maka keutamaan hadir di majlis Al-Qur'an ini sungguh layak untuk kita banggakan, ya. Jadi majlis kita ini majlis yang kita untuk layak berbangga, karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama kita disebut satu persatu, sekalipun di sini nggak ada absennya, ya. Ya, sekalipun sih tidak ada absennya, tapi tidak usah khawatir. Ya, nama kita disebut satu persatu di hadapan penduduk langit sekarang ini. Ya, jadi kita layak berbangga dan sedih jika libur. Ya, karena kita tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah, tidak untuk berbangga diri, maksudnya di hadapan orang lain, tapi itu berbangga karena kita termasuk hamba orang beriman pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita lamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah terjadwal, bahwa di pekan keempat kita akan membahas Al-Quran dan faidahnya. Karena seseorang bersama Al-Quran itu ada levelnya, ya. Level pertama membaca, yang mempelajarinya, membaca tilawah. Yang kedua menghafalnya, yang ketiga mentadabburinya. Kita dari level 1 loncat ke level ketiga. Ya syukur-syukur di rumah ada yang menghafal 1 minggu 1 ayat, nggak masalah. Tapi yang penting yang jelas bahwa kita itu berada di 2 level. Level pertama, di sebelumnya kita membaca, belajar baca, al-ba'sa, itu jangan dianggap remeh. Level kedua menghafal. Atau syukur-syukur ada yang mau khusus saya mau setoran sepekan sekali 1 ayat lewat voice note, nggak masalah, tak terima. Ya, berarti levelnya 3 sekaligus. Ini ada yang berkenan.
Level ketiga mentadaburinya, dan ini adalah tujuan utama Al-Quran diturunkan. Karena ada orang yang hafid Al-Quran tapi nggak ngerti maknanya. Ya, ada orang hafal 30 juz mungkin tapi nggak ngerti maksudnya. Padahal tujuan utama Al-Quran adalah difahami dan diamalkan. Semoga kita pertemuan pekan ini betul-betul menjadikan hamba yang cinta Al-Quran, membaca dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di akhirat mendapatkan kedudukan tinggi ma'akiramin bararah. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak besar-besar kita sama-sama mohon petunjuk kepada Allah agar dimudahkan untuk bersama Al-Quran. Jemaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. Ya. Jadi surat Al-Fatihah bagian dari rukun dalam sholat yang ini menjadi alasan ketika kita memulai majlis ini murojaah Al-Fatihah agar sholatnya makin sempurna, karena Al-Fatihah rukun dalam sholat. Sudah dibuka Al-Fatihah? Sebelum kita baca faedahnya, kita akan sama-sama murojaahnya seperti biasanya. Sabun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, Rabbilnya bukan sukun, bukan Rabbil, tapi Rabbil, bukan Rabbil. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ingat, dalnya ujung lidah nempel langit-langit mendekati gigi seri atas. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, kalau mus ditarik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, barakallahu fikum, sudah kelihatan perubahannya. Alhamdulillah, kedengeran ya. Jadi sudah nampak perubahannya. Semoga menjadi wasilah sama kita untuk menyempurnakan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, monggo disimak Al-Fatihahnya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suratul Fatihati sumiyat bidzalika li'annahu iftataha bil Qur'anil Karim. Jadi dinamakan Al-Fatihah karena Al-Quran yang mulia dibuka dengannya, yakni Al-Fatihah. Jadi dengan mau dilihat di mushaf, ayat surat pertama adalah Al-Fatihah, maka dinamakan Al-Fatihah pembuka. Ya, jadi sumiyat bidzalika li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim. Dan kata juga innaha awal surah nazalat kamilah. Jadi Al-Quran adalah salah satu Al-Quran yang diturunkan secara lengkap, full,
Misalnya kan bertahap-tahap, 5 ayat tidak komplit. Nah, Al-Fatihah ini adalah surat pertama yang diturunkan secara lengkap. Dan Al-Fatihah ini ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir salah satu surat yang pernah dipakai untuk meruqyah. Ya. Jadi suatu hari Rasulullah SAW mengutus sekelompok orang untuk berdakwah di sebuah tempat, singgah di peristirahatan didatangi oleh utusan kepala suku di tempat itu. Katanya kepala sukunya disengat kalajengking. Maka salah seorang datang untuk mengobati dengan apa? Dengan dibacakan Al-Fatihah. Sama sekali menghormati Allah SWT, Al-Fatihah bisa dipakai untuk meruqyah. Seluruh Al-Quran di sekian banyak suratnya terkumpul hukum-hukum dalam Al-Fatihah. Induk Al-Quran karena muara atau rujukan dari segala sesuatu ada pada Al-Fatihah, maka disebut dengan ya. Itu jawaban yang mati Allah SWT, surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini jawaban yang mati Allah SWT. Hadis surah Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan yang membedakan dengan ayat-ayat surat-surat yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran rukun dalam sholat. Maka panjenengan bapak-bapak yang jadi imam wajib benar baca Al-Qurannya. Alhamdulillah panjenengan semua sudah melangkah satu level sehingga bisa pantas menjadi imam. Maka panjenengan wajib ain belajar Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun dalam salat. Insya Allah bapak-bapak di sini alhamdulillah ya sudah minimalisnya menjadi imam sudah dapat. Yang panjang pendeknya, makhrajnya dan sebagainya. Jadi keistimewaan pertama jamaah sekalian bahwa Al-Fatihah rukun dalam salat. Maka tidak sah ya seorang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka ini alasan kenapa di majlis ini selalu dibuka surat dengan Al-Fatihah, karena tujuannya agar surat Al-Fatihah kita bagus sehingga imamnya sempurna ketika menjadi imam. Yang kedua, bahwa Al-Fatihah bagian dari ruqyah. Ya. Jika dibacakan kepada orang yang sakit, maka sakitnya berkurang atau dapat menyembuhkan penyakitnya dengan izin Allah. Jadi ini bisa ada tetangga yang sakit diruqyah ketika jangan dibacakan Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah ini termasuk ayat ruqyah. Kita mulai dari pertama jelaskan dalam hati Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita mengucapkan Bismillah, ya pastikan kita meniatkan suatu aktivitas sehingga dengan Bismillah kita mendapatkan keberkahan. Ya, jadi mengucapkan Bismillah ketika kita akan melakukan aktivitas apapun jenis, sampai ketika kita keluar rumah, Rasulullah mengajarkan kita Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Jadi dalam sebuah riwayat, jika ada aktivitas yang tidak diawali dengan Bismillah, maka terputus berkahnya. Mau makan baca Bismillah, mau kerja baca Bismillah. Ya. Jadi faedah dari Bismillah pertama, bahwasannya mencari berkah, bertabarruk dengan menyebut nama Allah ketika akan beraktivitas.
Maka di dalam bab makan jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat, setan-setan yang mengikuti manusia, ketika manusia tersebut ketika akan makan baca basmalah, maka setannya kurus-kurus. Ada di bab makan ya. Bisa jadi ada orang makan kenyangnya sebentar karena terputus berkahnya ya. Ini jangan lupa, karena ketika seorang ya tidak mengawali dengan basmalah karena terputus berkahnya, maka membaca basmalah dalam rangka tabarruk ya, at-tabarruku bi taqdimi ismillah azza wa jalla. Jadi kita bertabaruk ala berkah mau makan. Yang kedua, jangan kita rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya pembatasan, artinya seorang harusnya tidak akan makan kecuali sudah baca bismillah ya. Karena istilahnya aku akan makan dengan menyebut nama Allah demi mengharap berkah dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demi mengharapkan berkah, pertolongan, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya asal pembatasan. Tidak mau beraktivitas kecuali minta keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan Allah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Allah ini adalah nama Allah ya, nama Allah yang apa namanya, tidak ada nama yang paling mulia selainnya, itu Allah. Jadi salah satu nama dari nama-nama Allah yang paling mulia, paling agung ya. Rabb semesta alam yang tidak dinamai dengannya selain dirinya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah asal dari seluruh nama-nama asmaul husna ya, dan nama-nama yang lainnya itu mengikutinya. Jadi induk ya, pokok dari nama-nama asmaul husna adalah Allah ya. Kita ngerti-ngerti ada nama Allah. Jadi istilah Allah, nama Allah induk dari nama-nama Allah yang 99 itu ya, pokok dari nama-nama, seluruh nama asmaul husna. Dan Ar-Rahman, rahmat yang luas kepada manusia, kepada hewan ya, kepada muslim, kepada bukan muslim, namanya Rahman. Rahman itu kasih sayang Allah yang luas, tidak terbatas, baik manusia, hewan, sampai dalam riwayat Muslim Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 kasih sayang, yang salah satunya adalah diberikan kepada induk kuda yang mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya, itu Ar-Rahman. Jadi jangan iri, jangan meri, jangan suudzon kepada Allah. Ada orang tidak pernah ibadah tapi harta-hartanya turah-turah. Si fulan kok gak pernah ibadah tapi kok nek usaha tokcer. Jangan iri, karena inilah yang namanya Ar-Rahman. Ahli ibadah maupun bukan ahli ibadah Allah berikan yang namanya Ar-Rahman. Karena jangan kepada manusia, kepada hewan saja Allah berikan kasih sayangnya. Karena Ar-Rahman yang Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, karena Ar-Rahman adalah rahmat yang luas ya. Adam Ar-Rahim, ini dia bedanya di sini jamaah sekarang. Kasih sayang Allah ya, mayyasya min ibadih, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Artinya dibatasi. Kalau tadi Ar-Rahman semuanya, muslim maupun bukan muslim, hewan, manusia,
ahli ibadah maupun bukan ahli ibadah Allah berikan sayangnya. Adapun Ar-Rahim, ya Allah berikan, ya lirrahmah may yasha min ibadi, ya jadi Allah berikan kasihnya kepada yang dikehendaki dari hambanya. Salah satunya adalah hidayah, kemudahan dalam beribadah. Inilah yang Allah kehendaki, yakni orang-orang yang dimudahkan dalam beramal soleh. Ini namanya orang dapat rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti panjenengan insya Allah dimudahkan ngaji, ini bagian dari rahimnya Allah. Ini yang paling layak kita syukuri. Jadi kita jangan sekali-kali heran, kok ada orang tidak ibadah mobilnya 5, nek usaha kok sukses terus. Jangan heran, inilah yang namanya rahmannya Allah. Adapun Ar-Rahim, ini yang tidak semua orang diberi. Karena di sini bagi yasha min ibadi, siapa yang dikehendaki Allah dari hambanya. Yang salah satunya adalah ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah memudahkan jalan-jalan menuju kebaikan, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ketika kita dimudahkan untuk beramal soleh. Ngaji ya gampang, sedekah ya gampang, sholat ya gampang, alhamdulillah. Ya. Banyak orang-orang yang sangat ingin ngaji tapi terbatas, badannya sakit. Banyak orang sehat tapi tidak punya keinginan sedikit untuk ngaji, karena belum dikehendaki oleh Allah. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia difahamkan agamanya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan masalah bismillah. Fi hadza khilafun bainal ulama. Kenapa? Hal al-basmalah ayatun minal Fatihah am la? Apakah bismillah itu basmalah termasuk surat Al-Fatihah atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat. Yang mengatakan bismillah itu tidak bagian dari Al-Fatihah, biasanya ketika sholat bismillahnya dipelankan. Kita ngerti-ngertinya langsung alhamdulillahi rabbil, itu yang ambil pendapat bismillah bukan dari Al-Fatihah, ya. Mana keterangannya? Ini dia, ya. Jadi suatu hari Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah taala. Jadi di sini jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari, ya, ada seorang sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW sabda, Allah telah berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi 2. Ya, jika hambaku mengucapkan alhamdulillah, ini dia. Jadi Allah SWT, kata Rasulullah, membagi 2. Kenapa? Jika hambaku mengucapkan alhamdulillah, jadi diawali alhamdulillah, bukan dengan bismillah. Ini rujukan orang yang mengatakan bahwa bismillah bukan dari bagian Al-Fatihah. Karena kata Rasulullah, aku membagi sholat, yakni Al-Fatihah, antara diriku dan hambaku menjadi 2. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillah, ya, jika memuji Allah, ya, Allah telah berfirman, hambaku telah memujiku, diawali dengan alhamdulillah ketika sholat. Kemudian juga jangan dirahmati Allah SWT, di dalam riwayat lain bahwasannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata,
aku sholat bersama Nabi, ya, wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna, dan mereka beliau-beliau ya terbiasa membuka sholat yang dibaca Al-Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bacaan bismillahnya dipelankan. Jadi jangan kaget nih, kok yang satu Al-Fatihah bacanya bismillahnya dikeraskan, yang satu dipelankan. Kalau yang dipelankan riwayatnya ini, dan kalau yang dikeraskan ini riwayat Abu Hurairah. Jadi tidak usah kaget, wah nanti itu aliran apa ini ya, pembacaannya begini dan tidak. Dua-duanya ada riwayat. Jadi intinya perbedaan di kalangan ulama itu apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Tapi yang jelas bismillah memiliki keutamaan. Maka penulis ini menguatkan bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdu adalah memuji pihak yang dipuji dengan pujian sempurna, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mendapat nikmat, bacanya Alhamdulillah, memuji Allah dengan kesempurnaan kasih sayangnya, dengan kesempurnaan lemah lembutnya, kesempurnaan cinta dan pengagungan, dan kesempurnaan zat Allah dan sifat-sifatnya. Maka kita pujian yang paling layak untuk kita arahkan kepada seorang hamba, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ya, alhamdu adalah bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim al kamali dzati wal wasfi. Jadi pujian terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan cinta dan pengagungan, ya. Jadi ketika seorang mengagungkan selain Allah maka tidak boleh. Kemudian dalam dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekedar memuji itu tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa pengagungan, itu bukan namanya alhamd, ya. Makanya ketika kita memuji berserta dengan pengagungan tidak boleh. Kenapa? Memuji rasa cinta diikuti pengagungan hanya layak kita tujukan kepada Allah, karena itu yang dinamakan alhamdu. Nah, kemudian lillahi, yaitu hanya untuk Allah al-istiqaq. Maka cinta dan pengagungan, pujian dan pengagungan hanya kita berikan kepada Allah, yaitu hubban wa ta'ziman. Jadi tidak boleh kita cintanya berlebihan sampai pada level mengagungkan, ya, karena hubban wa ta'ziman. Kemudian berikutnya Rabbil Alamin, yakni Rabb semesta alam. Wa min ijtama'a fi salasati awsat. Ar-Rabb ini terkumpul di dalamnya tiga sifat: Al-Khaliq, pencipta, wal Malak, wal Malik, raja, wal Tadbir, itu yang mengatur. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah SWT, kita sering mendengar Rabb, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu isinya tiga, terkandung di dalamnya. Pertama adalah menciptakan, ya, Al-Khalq. Yang dua, menguasai, Al-Malik. Yang ketiga, Al-Mudabbir, yang mengatur. Itu Rabb namanya. Makanya kita sering Rabb semesta alam. Jadi isinya tiga,
ya, menciptakan alam, menguasai alam dan mengatur. Ya. Jadi semua ada di dunia ini ada dengan sendirinya, itu menyimpang karena ada karena dicipta oleh Allah. Siapa yang menguasai? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Mengatur hujan, mengatur angin, mengatur rizki untuk manusia, untuk hewan, semua diatur oleh Allah. Mengatur perlintasan tata surya, bagaimana bumi berputar, bagaimana bulan, bagaimana planet-planet, semua diatur oleh Allah. Maka ini namanya Rabbul Alamin, yang mencipta, yang menguasai dan yang mengatur. Ini Allah. Jadi pahami, oh ternyata Rabb itu maksudnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah, Rabb yang menguasai alam. Ya. Apa faedah dari ayat ini? Sekalian rahmati Allah, ayat 1. Pertama, faedah pertama bahwa pujian yang sempurna itu hanya untuk Allah. Ya. Jadi pujian yang sempurna, pujian itu hanya untuk Allah. Bagaimana? Pujian yang disertai ketundukan pengagungan untuk Allah, itu namanya alhamdulillah. Kemudian faedah kedua, jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak mendapat pujian yang sempurna. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kepada manusia tidak boleh berlebih-lebihan memuji. Sekedarnya saja. Tempatkan pujian manusia sebagaimana biasanya, apalagi sesuai dengan tingkat kedudukan manusia. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tadi sudah dibahas. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang yang menyeluruh, yang luas, manusia maupun hewan, muslim maupun bukan muslim, ahli ibadah maupun bukan ahli ibadah, itu mendapat kasih sayang Allah. Adapun Ar-Rahim itu untuk orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Maliki Yaumiddin, hari ya raja hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Ya, jadi kalau kita rahmati Allah Subhanahu, Yaumiddin di sini maksudnya adalah hari kiamat, hari akhir. Ya, Maliki Yaumiddin, pemilik, penguasa hari pembalasan. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Jadi jangan sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita nanti semuanya tidak terkecuali ada catatannya, dan catatan itu nanti dibuka satu persatu, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4, ya, la tazula, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam kecuali akan ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah umur kita. Ya, kita punya jawaban malam Sabtu dipakai untuk ngaji. Bahkan yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim bima kanu yaksib, hari di mana nanti mulut terkunci. Tapi semuanya bisa bicara dimakan yang sibun. Jadi punggung kita yang kecu-kecu gibah, dengkul kita yang awalnya kecu-kecu, ya, mata kita yang terkantuk-kantuk, nggak usah khawatir, nanti akan cerita, ya, di hadapan Allah. Ya Allah, dulu saya direwangi nahan ngantuk melu ngaji, ya, nanti matanya berbicara. Ini nggak nyindir ngantuk gimana, Bu? Karena memang demikian, nanti anggota tubuh kita berbicara, memberi saksi.
ya, punggung kita yang ya capek, kaki yang direwangi selonjoran, masya Allah, ya. Bahkan lantai yang kita duduki nanti akan bersaksi, ya, bersaksi. Dulu saya diduduki oleh manusia, panjenengan jalan ke sini diinjak-injakan cerita. Ya Allah, dulu saya diinjak-injak jamaah Masjid Al-Hikmah, ngaji sholat berjamaah, bumi pun bercerita jangan sekalian. Maka di sini jangan dirahmati Allah SWT, bahwa nanti setiap manusia ketika berbuat di dunia nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang beriman. Ya, hidupnya untuk persiapan di akhirat. Sebagai penutup, ya, malam-malam ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya. Jadi ini bagian Al-Quran yang sangat penting, yang sangat agung, yang menjadi pokok seorang ketika di dunia. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, yang artinya adalah kami tidak menyembah yang kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dan jadi kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Artinya apa? Kami tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Berdoa, ya, minta kesembuhan, minta urusan lancar, minta rezeki, itu mintanya kepada Allah, bukan kepada ya gunung Kawi atau gunung Kemukus. Ya, gunung Kemukus itu sama. Maka orang-orang yang paham Al-Fatihah tidak pergi ke tempat-tempat pesugihan, tidak pergi ke tempat-tempat kamar. Karena di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Aku tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak akan minta tolong kecuali minta tolong kepada Allah. Maka kata Rasulullah, minta tolonglah kepada Allah sekalipun minta tali sendal, mintanya kepada Allah. Maka apabila dirahmati Allah SWT, hendaknya kita harus paham ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, bagaimana kalau minta tolong kepada manusia? Boleh? Boleh. Karena sifatnya yang mampu dilakukan oleh manusia. Ya. Minta tolong untuk bikin rumah, ya kita mentolong kepada Pak Tukang, boleh. Minta tolong untuk bikin kanopi, minta tolong Pak Budi, boleh, boleh, karena bisa. Manusia punya ahlinya masing-masing, boleh, dan itu yang namanya minta tolong yang dibolehkan. Dan karena di sini jangan dirahmati Allah SWT, yang tidak boleh adalah yang menjadi keurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian jangan dirahmati Allah SWT, kita cukupkan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai penutup kita praktek satu-satu surat Al-Fatihah.